Di antara salah satu kemuliaan yang Allah berikan khusus ya untuk umat Rasulullah, kita ini sangat dimanju ikhwani. Nah ini jadikan peluang kita. Kita nak nuntut, nak nyontoh, nak niru para ulama zaman dulu, kiai zaman dulu. Allah tidak sanggup ikhwan. Ibadah mereka tidak sanggup. Dakwah mereka kita tidak sanggup. Nak berzikir macam dia tidak sanggup. Tak setedoan mereka. Puasanya luar biasa, sholatnya luar biasa. Dakwah jalan kaki, naik perahu. Sekarang kita semua nikmat dimudahkan Allah. Tidak bisa kita. Tapi Allah berikan peluang-peluang kita untuk tanpa amal berat, tanpa jasa kita capek, tapi bisa mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dengan apa ikhwan? Dengan belajar. Dan ini perlu dipelajari. Apa itu? Belajar, mempelajari bagaimana cara berniat solehah. Dengan niat ini Allah bisa mengangkat derajat kita. Sebagaimana kita dengar tentang hijrah Rasulullah, di situ terangkat sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tergantung niat kita ikhwan masing-masing, dan orang akan mendapat tergantung niatnya, bukan tergantung amalnya. Bahkan dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya niatul mu'min khairun min amali. Atau kaum gaul sallallahu alaihi wasallam. Niat seorang mukmin boleh jadi lebih afdal dari amal ibadahnya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menceritakan tentang hadis Rasulullah muttafaqun alaih sahih hadisnya, tentang bagaimana seorang yang dia pernah semasa hidup berjalan di padang pasir. Berjalan di padang pasir, lalu dia melihat gundukan pasir yang begitu tinggi, begitu besar. Subhanallah, Allah yang menggerakkan hatinya untuk berniat. Dia mengatakan, ya Allah, seandainya ini adalah gendum, dan gendum itu milikku, akan ku sedekahkan semua kepada fuqara wal masakin. Lalu dia berlalu, dia nengok gundukan pasir yang begitu besar, gundukan pasir yang begitu besar. Lalu terlintas di hatinya berniat, seandainya ini gendum terigu dan itu milikku, ya Allah, akan kusedekahkan, kuinfakkan kepada fuqara wal masakin. Dalam riwayat lain dia pernah lewat lagi, lihat orang yang berjihad tapi dia tidak mampu berjihad, lalu dia berkata, seandainya aku mampu, aku ikut berjihad bersama mereka membela agama Allah. Singkat cerita, ini orang meninggal, daripada yaumil qiyamah Rasul bercerita tentang hadis ini. Ketika orang itu mendapatkan kitab amalnya diberikan oleh malaikat kepadanya, dia buka, dia kaget. Kenapa? Ada amalan-amalan yang besar yang dia ngerasa tidak pernah ngamalkannya. Apa itu? Sedekah sebesar gunung tadi dengan gendum kepada fuqara masakin. Sampai dia mungkin, ya Allah, kamu salah, ini kitab bukan milik aku. Malaikat bertanya kepada Allah, enggak, itu benar kata Allah punya dia. Lalu hamba tadi, tapi kenapa ini ada amalan yang aku yakin aku tidak ngamalkannya? Bersedekah seperti gunung daripada gendum terigu tadi. Maka Allah mengingatkan, ya fulan, ya abdi, ingat tak kau waktu kau lewat di padang pasir, kau dapatkan al-jitu, Allah yang ingat ke dia. Dan kau dan aku, kau berniatkan kalau itu punya kau berupa makanan atau gendum, kau akan bersedekah. Aku catat itu sebagai amal. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ikhwan kita niat, sekarang ini pintar-pintar niat, pandai-pandai berniat. Tapi Allah memang niat ini akan muncul dari orang yang punya hati bersih, orang yang menjaga lisan. Dia akan muncul niat-niat itu, muncul akan niat-niat soleh dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mengandalkan amal Allah susah kita ikhwan. Beramal kita pun belum tentu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita rusak dengan syarat tidak terpenuhi, rukun tidak terpenuhi. Kadang-kadang sholat kita atau apapun melakukan dalam ibadah tersebut hal yang membatalkan ibadahnya. Dengan niat soleha ini, dengan niat soleha, mudah-mudahan kita diberikan Allah amalan-amalan yang insya Allah dicatat sebagai amal. Nah, kemudian yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW, dalam hadis Rasul mengatakan bahwasanya tidaklah seorang pada umat Rasulullah SAW ini berniat soleha lalu dia tidak mampu melakukannya karena adanya uzur, kecuali Allah catat pahala sempurna untuknya. Lalu kalau dia mampu melakukan apa yang diniatkannya, maka Allah akan berikan ganjaran buatnya sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 70 kali lipat, sampai 700 kali lipat, bahkan sampai jumlah yang tidak terhingga. Tapi subhanallah ikhwan, berkat Nabi Muhammad. Kalau kita na'udzubillah min dzalik punya lintasan niat yang buruk, punya lintasan niat tidak buruk, dari majelis ini pikir sudah ada musik betina atau ada pun sikap betina atau apalah daripada maksiat. Lalu subhanallah berkat duduk, berkat nur cahaya daripada zikir, yasin, tahlil, berkat kita duduk di sini, hilang pikiran kotor tadi, kita nyesel, ya Allah, astagfirullah, ngapa kau pikir buruk ini? Lalu kita batalkan niat tadi ikhwan. Maka apa yang kita dapatkan? Niat bermaksiat tapi dibatalkan, tidak jadi. Satu pahala dicatat oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat terdahulu. Kalau dia tidak gawe kan
tidak dicatat dosa, bahkan pahala diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia melakukannya, naudzubillah min dzalik, hanya satu dosa yang diberikan Allah untuknya. Tapi maaf, jangan jadikan ini suatu gampang, hal yang sepele, tidak. Naudzubillah, ini karam dari Allah. Jangan membuat kita menjadikan kita mempermainkan hukum Allah, tidak. Tapi di sini biar kita tahu bagaimana kita umat Rasulullah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.